Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini ada 3 poin ya, 3 poin. Kita baca poin yang pertama dulu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Itu poin yang pertama. Coba dibaca. Ayat mana saja yang kami nasakhkan atau kami jadikan dahulu manusia lupa padanya. Ya. Ini pusing kita dengar terjemahannya. Sekarang kita terjemahkan yang simple sekarang ya. Manansakh min ayatin, kami tidak pernah menghapus ayat Al-Quran. Au nunsiha, atau tidak pernah kami akhirkan turunnya. Nah itu, kan sudah agak paham kita. Tapi kalau tadi terjemahannya agak susah kita pahami ya. Kami lupakan manusia. Itu bukan kami lupakan manusia. Artinya ayat itu kami akhirkan turunnya. Ya, jadi maknanya nuakhiruhu, makna nansa itu nuakhiruhu. Memang kalau terjemahannya nansa itu kami lupakan. Jadi bukan dilupakan, tidak, kami lambatkan turunnya. Salah satu ayat yang lambat turun adalah ketika Yahudi, itu surah Al-Kahfi. Yahudi bertanya ke Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, kalau kamu seorang Nabi, Ashabul Kahfi itu siapa-siapa saja? Apa cerita Ashabul Kahfi? Kalau kamu seorang Nabi dan Rasul, bagaimana cerita Nabi Zulkarnain? Kalau kamu seorang Nabi dan Rasul, bagaimana cerita tentang roh? Maka Nabi mengatakan apa? Sa'ajibu ghadan. Besok saya jawab. Rupanya nggak turun ayat besok. Besok saya jawab lagi, besok saya jawab lagi. Sudah berapa hari, akhirnya apa? Dari Yahudi, dari orang musyrik mengatakan, Tuhanmu tidak sayang lagi sama kamu. Maka ayat Al-Quran itu lambat turunnya. Kamu tidak diperhatikan lagi oleh Tuhanmu. Nah, ini kata orang kafir. Termasuk Ummu Jamil, istri Abu Lahab ya. Itu mendatangi Nabi Muhammad SAW, katanya kamu tidak turun lagi malaikat Jibril kepadamu. Nah, itu makna nunsiha. Nah, sekarang kita tafsirkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Kami tidak menghapus ayat Al-Quran. Jadi menghapus, bagaimana cara menghapus ini? Menghapus dan melambatkan turunnya. Jadi maksud menghapus, yang dihapus oleh Allah ini itu hanya perintah. Ini kalau kita merujuk dalam tafsir Ibnu Jarir. Apa kata Ibnu Jarir? Al-mansukh itu fil amri, dalam amr perintah, wan nahyu dan larangan, wal ibahah boleh tapi nanti tidak boleh lagi. Ya, ini boleh nanti tidak boleh lagi. Ini dianjurkan, nanti saya ganti kata Allah. Ini dilarang, nanti saya ganti kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tambah lagi dari tafsir Sya'rawi. Apa kata Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau? La naskha, tidak ada penghapusan nasakh mansukh dalam bidang akidah. Jadi ayat tentang akidah nggak ada pernah dihapus ayat akidah. Satu. Yang kedua, ayat tentang akhbarun minallah. Cerita-cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Cerita kaum Ad ketika nanti turun ayat lain tidak pernah berubah cerita itu. Cerita kaum Samud tidak pernah berubah. Cerita bagaimana Fir'aun tenggelam tidak pernah berubah. Akidah begitu juga tidak pernah berubah.
Maka kita ketika di dalam salat itu kan minta begini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim dalam sebagian tafsir mengatakan siratal mustaqim akidah yang benar. Ajarkan kami ilmu yang benar, hukum yang benar. Ya, itu makna siratal mustaqim. Jadi masalah akidah tidak pernah berubah akidah. Ketika Allah mengatakan begini, saya itu begini, menciptakan langit dan bumi, kemudian berubah. Oh tidak pernah berubah. Maka kita lihat nanti apa saja ayat-ayat yang berubah. Termasuk nanti ayat perintah, termasuk ayat larangan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Contoh yang pertama, ini ayat larangan untuk berzina. Jangan kamu dekati zina. Ayat ini yang di dalam Al-Quran kalau ada orang berzina, dia itu sudah menikah, hendaklah dirajam. Ayat itu tidak ada lagi dari Al-Quran. Tetapi hukumnya masih berlaku. Ya, ayatnya tidak ada lagi, hukumnya masih berlaku. Kalau kita baca ayat itu tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Karena itu bukan bagian dari Al-Quran lagi. Mana ayatnya? Itulah tentang rajam. Idza zanaya asyaikhu wa syaikhatu farjumuhuma. Nanti bisa kita lihat dalam hadis Aisyah tentang ayat yang sudah hilang dari Al-Quran tetapi hukumnya masih berlaku. Maka yang kita baca di Al-Quran itu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu jilid itu bagi laki-laki dan perempuan yang berzina belum menikah. Kalau dia belum menikah maka harus dijilid, dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, dia berzina, bukan dicambuk lagi, dirajam sampai mati. Ya. Maka beberapa tahun yang lalu, ketika kita akan menggodok pemerintah akan menggodok Aceh, itu tentang hukum rajam, sebagian orang hanya setuju. Kenapa hanya setuju? Mungkin karena dia ada berbuat juga, maka tidak setuju. Padahal kalau kita betul-betul menjalani hukum Islam, kita setuju. Kenapa? Keamanan. Hanya orang kan menikah yang berzina, kecuali dia menikah nanti. Ya menikah lagi. Jadi makanya nanti ayat ini itu kita lihat di dalam hadis riwayat Aisyah. Oh bagaimana kita menghukum hukum tidak ada dalam Al-Quran? Itu menggunakan begini, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu membentak orang tuamu. Saja. Itu bukan membentak, lebih rendah daripada membentak. Maknanya saja, jangan apalagi membentak atau menendang dan lain sebagainya. Orang yang berzina itu dia belum menikah saja dirajam. Dicambuk. Apalagi sudah menikah. Bukan dicambuk lagi, tetapi dirajam sampai mati. Ya. Hukum ini masih berlaku. Maka hukum dalam Al-Quran yang sudah hilang tidak ada lagi ayatnya, hukumnya masih berlaku, itulah ayat rajam. Makanya kita capek cari mana ayat rajam, kok nggak ada ayat rajam. Yang ada ayat jilid, cambuk. Itu fajlidu itu cambuk, bukan rajam. Rajam itu kata Imam Asy-Syafi'i, gunakanlah batu laisa bi askariha wala akbariha. Jangan batu kecil sekali, jangan besar sekali, tapi sedang-sedang untuk mengazab orang itu. Ya. Nanti bisa kita lihat di dalam berbagai kitab apakah Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah. Kita bisa melihat di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran bagaimana proses hukum ini hilang tadi. Rajam itu tidak ada lagi, tapi hukumnya masih berlaku. Bisa juga kita lihat dalam kitab Ushulul Tafsir wa Qawaiduh. Bisa juga kita lihat nanti dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh. Bagaimana hukum tidak ada lagi tapi masih berlaku hukum itu. Ya, ini satu. Yang kedua, ayatnya masih ada di dalam Al-Quran. Tetapi hukumnya tidak ada lagi, tidak berlaku lagi. Mana ayat itu? Ya, tidak berlaku lagi. Ketika turun ayat, ini biasa imam, khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Ayat ini sudah mansuh, tidak berlaku lagi. Tetapi kalau kita baca dapat pahala, hukumnya tidak berlaku lagi. Apa artinya?
Nanti kita lihat ayat yang datang setelah itu, penggantinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, ini seperti kata Ibnu Jarir tadi. Kata Ibnu Jarir, itu ayat-ayat tentang suruhan, larangan, kebolehan, dan lain sebagainya. Itu yang dimansuh. Tapi yang ayat tentang berita-berita, tentang akidah itu tidak mansuh. Sekarang kita artikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah baik cilet-cilet, haqqa tuqatih. Betul-betul bertakwa. Sehingga ketika turun ayat itu, jadi para sahabat Rasulullah SAW hanaga jadi beliau beribadah terus. Kenapa? Karena ayat itu menyuruh bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Akhirnya mereka hendak perempuan lebar, kerjaan anda lagi pikirkan, semua nggak pikirkan. Yang penting apa? Bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Setelah itu, karena Allah melihat ini orang mukmin ini sudah lain ini. Mereka kalau begini terus, nanti tidak ada pikirkan pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya turunlah ayat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Ya, yang baru memang. Ketika itu baru mereka itu sejauh kemampuan mereka. Oh, bangun malam mampu sekian, ya sekian saja. Oh, tidak mampu, jangan lakukan. Oh, saya mampu bersedekah segini, ya lakukan segitu. Oh, saya tidak mampu, arti jangan lakukan. Oh, saya tidak bisa salat sambil berdiri, ya tidur sambil berbaring, niat saja. Artinya apa? Dengan hati, Pak. Nggak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah stroke. Jadi artinya fattaqullaha mastata'tum. Ini ayatnya masih ada, tetapi sudah mansuh. Nanti ada nasikh mansuh. Nasikh ayat yang menggantikan, mansuh ayat yang sudah hilang. Hilang hukumnya, ada juga yang hilang bacaannya, ya. Ada juga yang hilang dua-duanya. Ya seperti ayat rajam tadi. Berarti ini istilah nasikh mansuh namanya. Nanti kalau ada kitab khusus itu, tidak begitu tebal, judulnya nasakh mansuh judulnya. Artinya nanti di situ ada disebutkan ayat-ayat kenapa mesti nasakh, kenapa mansuh, apa itu nasikh, apa itu mansuh, apa ayat-ayat nasikh, apa ayat-ayat mansuh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Min ayatin au nunsiha. Ini kita masih poin yang pertama. Ya. Atau kalau terjemahannya kami lupakan, bukan kami lupakan ini, tapi kami akhirkan turunnya. Ya, jadi menurut Nabi Muhammad SAW, oh nyojin tuh tengok itu ada ya. Maka Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Waktu Nabi Muhammad mengatakan, besok saya jawab. Rupanya besok tidak turun. Besok saya jawab lagi. Besok tidak turun. Rupanya ada di dalam sebuah riwayat. Itu turunnya ayat setelah 14 hari, 2 minggu. Ya, nembak. Waktu turun 2 minggu itu, Allah mengirim malaikat Jibril. Waktu itu apa kata Nabi Muhammad SAW? Jibril, kamu kenapa tidak teringat lagi kepada saya? Kenapa kamu lupakan saya? Setelah 2 minggu kamu tidak pernah turun-turun. Apa kata Jibril? Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau diperintahkan saya datang, nggak diperintah maka saya nggak datang. Ya, jadi ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Muhammad, besok kalau kamu berjanji sesuatu dengan orang lain, katakanlah insya Allah. Ya, itulah muncul insya Allah. Nabi Muhammad tidak pernah ucapkan insya Allah. Insya Allah besok saya jawab, tidak pernah. Besok saya jawab. Besok begitu juga. Kenapa belum turun? Besok saya jawab. Sehingga mereka sudah mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Allah mengatakan kalau kamu berjanji sesuatu dengan orang lain, apapun itu, ucapkanlah insya Allah. Ya. Tapi kalau kita insya Allah itu tidak maknanya. Nanti mengantuk tengok jak rumah apa nak cara apa? Insya Allah. Maknanya insya Allah najak. Insya Allah. Maka kita tanya dulu kalau yang ngomong insya Allah itu, ini insya Allah jak apa najak? Tanya mana ya? Karena ada juga insya Allah najak. Perkara ramai saya pakat. Jak rumah lu insya Allah insya Allah. Jalan insya Allah. Jalan insya Allah. Kati peluru insya Allah. Mutidur dan najak ni. Padahal tanya apakah najak? Hai kalau pakai insya Allah baru. Jadi mana insya Allah kita apa? Kemungkinan tidak pergi itu banyak. Ya, namanya insya Allah tanya. Padahal insya Allah itu untuk menguatkan lagi kita pergi besok. Insya Allah lonjak. Ya, nampak. Jadi kalau tidak bilang ngomong tidak, haji lonjak, mengaji tidak bisa pergi. Jangan ngomong insya Allah. Ya, jadi insya Allah itu artinya
saya yakin insya Allah akan pergi besok. Sekian persen, 70%, mungkin 30% lagi hanya kepilih Allah mungkin. Ya, jadi insya Allah itu artinya pergi. Ya. Ini poin yang pertama sekarang. Sekarang poin yang kedua. Untuk apa dihapus tadi? Ini ada manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin. Ini jawab sebenarnya. Jawab syarat. Makanya nanti dari mana kita tahu jawab syarat? Itu sebenarnya ada ya di situ. Ya-nya sudah hilang. Karena ya sudah hilang maka barisnya na'ti, tidak ada ya lagi. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ini jawab syarat. Kalau seandainya ada ayatnya saya hilangkan, hukumnya saya hilangkan, insya Allah akan saya datangkan yang lebih baik. Jadi jangan kita katakan nanti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kami sudah enak-enak bertakwa kepada Allah, sudah enak-enak beribadah, kemudian turun ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Walaupun seperti itu pahalanya sama kata Allah. Pahalanya sama. Kalian bangun tengah malam sampai subuh dan kalian salat tengah malam sejauh kemampuan kalian sama pahalanya kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat analoginya begini. Di dalam hadis Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Barang siapa yang salat sunnah setelah salat Isya, ya, man shalla rak'ataini ba'da salatil Isya. Barang siapa yang salat sunnah 2 rakaat setelah salat Isya, lebih afdal dia ini dibandingkan orang salat tengah malam sampai subuh tetapi wa qalbuhu sahid, hatinya lalai. Yang kemudian tengah malam, datanya pun temayang qiyamul lail, ya dengar. Dari poh 2 malam, poh pun. Tedang temayang, dengar. Tedang temayang kerara lamai. Ini kata Ibnu Abbas, lebih baik 2 rakaat tadi kamu khusyuk walaupun 2 rakaat daripada kamu sepanjang malam tapi kamu tidak khusyuk dan dalam beribadah. Karena nilai temu, ya tidak khusyuk dan tidak punya nilai. Jadi makanya penghilangan tadi itu untuk apa? Na'ti bi khairin minha. Saya berikan pahalanya lebih baik lagi, ya. Lebih baik lagi atau paling tidak sama. Sekarang kita salah memahami kadang-kadang. Ada ayat nasikh mansukh yang salah kita pahami. Sebagian terjadi ada di sebuah masjid, Ada khatib ngomong begini. Ini fatal sekali kalau kita salahnya. Maknanya kalau kita tidak tahu jangan kita ungkapkan. Yang sayang jamaah nanti. Dalam satu masjid itu, rupanya khatib ngomong begini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kata khatib itu, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah orang-orang lain itu menuju kepada agama Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izah, dengan cara mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah mereka berdebat secara baik-baik. Apa ditafsirkan oleh Imam Khatib tadi? Khatib tadi mengatakan ayat ini sudah mansukh, kata beliau. Tidak berlaku lagi ayat ini. Kan sembarangan beliau ngomong. Ayat ini tidak berlaku lagi. Jadi yang berlaku bagaimana? Kalau kita mendakwahi orang lain tidak mau dengar, hati dengar, cok parang tak aku. Bunuh, pukul dia, impor itu. Tidak ada lagi sekarang mau idhah hasanah. Jika temenak, itu temenak ayat. You temenak. Kemudian apa? Wajadilhum billati hi ahsan. Hanale berdebat baik-baik. Hati dengar disuruh usir. Akhirnya jamaah konsultasi ke saya, dia tanya. Kata khatib, kalau tidak percaya, lihat di dalam tafsir Jalalain. Kan sembarangan juga ngomong beliau. Lihat dalam tafsir Jalalain, kalau ayat ini tidak berlaku, orang yang tidak mau diajak dakwah disuruh pukul, disuruh yuda, bahkan takut yuda. Ini kan bahaya sekali. Lun Pegahilun selama saya lihat tafsir Jalalain tidak pernah membahas secara rinci. Tafsir Jalalain tidak pernah juga cerita tentang nasikh mansukh. Nasikh mansukh tidak pernah cerita. Tapi mungkin nanti saya lihat dulu, mungkin keliru saya bilang. Mungkin saya keliru. Saya buka tafsir Jalalain, Pak itu oleh Pegahilun gue. Hana Pak itu, saya lihat sekali lagi. Mungkin keliru saya. Hana aja. Saya lihat di dalam tafsir Sawi yang menjelaskan tafsir Jalalain. Namanya Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain. Lumita apa dulu lumita? Saya lihat berapa kali. Kok tidak ada yang dikatakan khatib? Baru berani saya katakan. Itu tidak benar. Jangan salah nanti, ini kan terprovokasi. Nanti kita berdakwah parang temu Pak Jarod. Kepu, yang hendak dengar datanya. Bakal minat hai tengku bakal minat. Kalau nak mau dengar kita tenaknya, hai bukan tenak. Hai tengku bakal minat.
Kata Tengku itu begini katanya. Ya, ini kan keliru. Jadi salah nanti. Jangan sampai menjadi dosa jariah. Kalau nanti yang khatib itu meninggal, mereka mengamalkan apa yang kata khatib tadi, maka dosa akan terus masuk ke beliau. Maka hati-hati ngomong itu. Kalau kita tidak tahu, maka kita diam saja. Apakah mudah hana lu hana hukum? Kalau pui pahali kau bangai dah kau, bangai gitu. Daripada ada syahari, Pak. Ya. Ini pemahaman tentang nasih mansuh. Satu. Yang kedua, tidak ada di dalam kitab nasakh mansuh ayat yang beliau katakan tadi. Tidak ada ayat itu mansuh. Ayat itu tetap berlaku sampai sekarang. Kita kalau ingin dakwahi orang lain, kita kan tugas kita dakwah saja, mengajak. Nggak mau dengar ya udah urusan dia dengan Allah, keurusan aja. Maka sebagian orang begini didakwah ke kesimpulan itu, hei dengar, dia was hei dengar, tengok tajak rame-rame, tak ikat dia. Karena apakah hei dengar, nak boleh kita begitu. Kita urusannya apa? Urusan kita itu mengajak saja. Sedangkan urusan dia nanti dengan Allah, apakah dia mau atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikal balagh wa alainal hisab." Ya Muhammad, kamu sampaikan saja. Masalah hisab nanti itu urusan saya, bukan urusan kamu. Ya ajak lihat cek lagi. Ya, ana ibadah halam, ya nama. Ana ibadah halam, nya jalan neraka ada, bitalah orang lain. Ya neraka halam. Apa urusan kita? Apa urusan kita? Kita dakwah saja, kita kasih tahu. Ini tidak boleh, ini haram, ini kita kasih tahu saja. Itu nak baik, nak ini. Tinggal apa halam? Salatlah kamu. Kalau tidak salat begini. Dan kita kan sudah mengatakan pada pertemuan yang lalu, untuk mendakwahi orang baik-baik jangan ditakut-takuti, ya Pak. Untuk mendakwahi orang jahat ditakut-takuti, harus ditakuti. Maka dakwah itu ada dua model. Ini seperti dakwah Nabi Nuh alaihissalam, basyiran wa nadhiran. Basyir itu apa? Memberitahukan kabar gembira tentang surga, tentang pahala. Itu untuk siapa kita kasih tahu? Untuk orang yang salat, ya Pak. Oh majroh dah dorang Pak. Karena temayang demi pahala 27 insya-Allah. Oh majroh dah dorang, kali dia bersedekah, motivasi, Pak. Jadi orang yang bersedekah dah denak lah. Orang yang salat dah denak, tengok dia temayang le. Ini orang yang salat benda hati denak. Nyo ruruh na temayang hana tah mendu. Dah denak, tengok dia temayang le. Oh mai denak kita nyo ai dah jak le ruruh hana temayang dia denak. Mereka duduk kedai kopi enggak salat Jumaat, hari denak. Tanya yang hek dah jak denak. Hana jak le tengok. Ya. Tetapi kata ini dalam tafsir Ibnu Abbas, untuk mendakwahi orang yang tidak salat itu bagaimana caranya? Fal idzaru aula bihi. Dengan cara menakut-nakuti. Orang korupsi bagaimana cara dakwah mereka? Ditakut-takuti. Hana tinggal orang kana nejuk makanan kana anu peraya dengan hal yang haram. Hana ya orang juga anu pun haji, anu tidak saleh. Mau saudara dilaknat oleh Allah, mau dibakar dalam neraka. Ini kamu laulai. Tapi kalau dakwahi orang korupsi dengan ayat Al-Qur'an, dakwah begini, berbuat baiklah kamu, nyai dengar Pak. Bersedekahlah kamu, nyai dengar Pak. Salatlah kamu, hai dengar orang korupsi semayang. Jadi bagaimana cara paya dia itu dengan sifat yang sudah dia lakukan itu. Orang tidak salat kasih takuti mereka. Orang yang korupsi kasih takuti mereka. Jangan kasih berita gembira. Hai dengar Pak. Kalau saudara tidak korupsi, saudara masuk dalam surga. Drone bukan nama surga gede mengalir korupsi. Allah nak pelai nama surga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka hati-hati sama ayat nasih mansuh. Boleh bapak-bapak dan ibu-ibu beli saja, ada kitabnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Itu nasakh mansuh. Lihat di situ. Ayat apa-apa saja yang sudah dihilangkan. Ayat apa saja yang menutupi ayat yang lain. Jadi jangan sembarangan kita ngomong ini ud'u ila sabili rabbika itu sudah mansuh. Kita tanya sama beliau yang mansuh ayat nasihnya mana? Dia setiap mansuh ada ayat nasih pengganti. Ada ayat pengganti, enggak mungkin enggak ada ayat pengganti. Kan tidak ada, ini jawaban kedua. Tidak ada ayat pengganti ketika kita dakwahi orang lain tak mau dengar icok marang. Mana? Coba cari, tidak ada. Seandainya beliau bilang ini ada dalam tafsir ini ya, begini saja. Setiap mansuh itu pasti ada ayat nasih. Ayat yang menggantinya pasti ada. Mana ayat penggantinya? Yang gampang beliau. Tidak ada ayat penggantinya. Ayat ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Kita dakwahi orang lain, hai dengar termasuk anu dakwah. Nabi Nuh alaihissalam sudah mendakwahi anak sendiri. Tapi nak mau dengar ya. Tapi Nabi Nuh tak tahu kalau anaknya itu syirik. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Nuh alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, anak lo ni ya Allah. Itu anak kandung saya ya Allah. Jangan dengar lagi ke inang bapak ngop inang ini. Hana dengar lagi ke inang. Tapi ini darah dagingnya. Maka Nabi Nuh mengatakan namanya Kan'an.
Nabi Nuh mengatakan, ya Allah ini anak kandung saya ajarkan agama, saya ajarkan akidah ya Allah. Apa dijawab oleh Allah? Saya ajarkan sesuatu kepadamu yang tidak kamu tahu wahai Nuh. Anakmu syirik kepadaku, kamu kan tidak tahu. Dari dulu dia sudah syirik kepadaku. Maka itu urusanku bukan urusanmu. Sehingga Nabi Nuh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita masih poin kedua. Saya minta terjemahan. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya, coba dibaca. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Ya. Ini ayat yang datang selanjutnya yang menghapus hukum itu bukan sama, tidak ada. Artinya bukan sama begini, paling tidak hukum tidak rendah daripada itu. Tetapi kata Allah, na'ti bi khairin. Saya datangkan yang lebih baik lagi. Bagaimana lebih baik? Kata Imam Baitawi, an-naf'u was-thawab. Pahalanya lebih dahsyat lagi dan manfaatnya lebih bermanfaat lagi. Yang lagi penuh sembahyang. Saya enggak sanggup salat malam dari jam 11 sampai ini, enggak sanggup salat malam. Jangan lupakan salat setelah Isya, tetapi dengan syarat khusyuk saja. Kalau salatnya khusyuk, habis salat Isya, kan ada salat 2 rakaat itu. Salatlah salat 2 rakaat itu. Lebih afdal dibandingkan salat sepanjang malam tapi hatimu lalai. Hati lalai. Ya. Yo temayang pi tinggal trade hal lego. Panjang hal lego. Setelah salat lego, kali ya itu apa itu salat apa itu? Ya. Artinya kan ada manfaat. Kita itu salat itu cuma petahok dah. Alah nyong kayak bodoh, ada bodoh, ada mengacit ya, Pak. Ketika assalamualaikum, belum juga pokok tenggut hal. Bagaimana mau cari pahala seperti itu? Makanya diganti dengan sesuatu hal yang baru, pahalanya lebih daripada itu. Ya. Pahalanya lebih daripada itu. Au mithliha, paling tidak seimbang. Ya, seimbang. Di sini ada komentar Imam Baitawi. Apanya itu? An-naf'u wa thawab. Jadi manfaatnya lebih bermanfaat, pahalanya lebih dahsyat lagi. Ya, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini kata Imam Baitawi, nuzilat limasalihil ibad wa takmili nufusihim fadlan minallah wa rahmah. Untuk apa diturunkan? Untuk kemaslahatan hamba. Bedi abedah tengah malam waktu bunga, ketika pagi anu hadai bermulai, kat tengah geraunya. Kita pergi berjihad. Setelah itu anak merah-rah anu, berjihad di jalan Allah dan bunga. Hei anu kita bah diurut-urut je gini, ya bah diurut-urut gini. Ya itu juga tidak bisa, Kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab. Mau jadi apa anak itu? Jadi makanya nasih mansuh itu untuk apa? Limasalihil ibad, untuk kemaslahatan. Jadi artinya ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk minum, ada waktu untuk beristirahat. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi begini. Ini perkataan beliau ini diadopsi juga oleh Imam Al-Ghazali. Siapkanlah waktumu untuk tidur, ya Pak. Tidur ini masuk semuanya apa? Tidur, kemudian makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian persiapkanlah waktumu untuk beribadah. Kita bagi waktu. Ada waktu untuk tidur, untuk enak-enak, untuk pergi, ini yang pertama. Yang kedua, siapkan waktumu untuk beribadah. Maka baik perkara kau. Makanya kenapa kita waktu refreshing, HP tak boleh dulu, Pak. Baik perkara kau. Ini sedang acara keluarga, ada ngajak refreshing, jak kena, jak kedik. Baik perkara kau. Yang kedua, ketika seorang beribadah, minaji, baik perkara kau. Bagaimana cara waktu ibadah kita tengah malam, jangan diganggu oleh orang lain. HP boleh. Bagaimana cara ketika kita baca Quran hanya pakaruli kau. Bagaimana cara ketika kita salat berjamaah enggak diganggu oleh orang lain, maka HP matikan atau silentkan, Pak. Ya. Baik perkara Pak. Kenapa yang pertama sanggup kita lakukan, kenapa kedua tidak? Ketika pimpinan mengatakan kepada bawahannya, saya tidak mau tahu, laporan ini harus siap besok. Saya tidak mau tahu kata pimpinannya. Yang kita ada kunci pintu Muhammad. Dan pengah nak jangan telepon ayah 24 jam ini. Ayah ada tugas. Tak boleh dapat. Kita ngomong ke istri kita, kalau datang kamu bilang saya enggak ada. Iya, pada naik adalah. Atau kalau datang kamu nanti bilang saya sibuk 24 jam. Haji bakar rumah. Kenapa? Karena urusan tadi. Kenapa urusan kita dengan Allah tidak bisa kita buat juga seperti itu? Nyo sedang murtad dengan Allah lu tentang temayang. Buat perkara lu. Ini tentang temayang Allah, itu panggilan. Yang nak tarik nak dalam soalan baru boleh ni. Nak tarik dalam. Oh, boleh ni. Temayang Allah kalau dalam. Habis semayang, langsung jawab, Assalamualaikum. Dia gini, Pak. Gimana caranya ini?
Kita salat sudah diganggu salat kita. Perkara sembahyang katanya. Ini kalau urusan tadi kita marah anak kita. Kita ada urusan ketok-ketok lihat ni, dia dah buka pintu dah tenang ni. Sudah saya bilang jangan ganggu saya 24 jam. Urusan ini urusan orang ini nanti. Ya, kenapa kita bisa? Kenapa urusan ini enggak bisa? Dia sedang tabur katanya. Biasa kita ngaji 2 lembar ya. Biasa ngaji 2 lembar atau 1 lembar. Baru ayat pertama Pak, kata penuh Quran gimana Pak? Apakah laju baik perkara dulu lah apa lah dia? Ya, atau kasih mati saja dulu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa takmili nufusihim fadlan wa rahmatan, untuk menambah ya, menyempurnakan rahmat pada diri seseorang itu. Inilah fungsi ayat Al-Qur'an itu, dihilangkan, didatangkan yang bagus, yang lebih bagus lagi. Jadi jangan seperti yang dikirakan oleh Yahudi, Pak. Ini termasuk juga ayat tentang kiblat ke Baitul Maqdis. Kan sudah berubah menjadi kiblat ke Mekah. Ibadah Yahudi, Pak. Letlap ni, Pak. Urungnya nak betul. 3 go kena, 3 gede. Ya, jadi artinya apa? Diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik ya Muhammad. Daripada sini lebih baik ke sana. Kenapa dulu kemari? Waktu itu lebih baik ke sini. Sekarang ada, sekarang dah ke sana. Ini kan perintah juga. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang hadaplah ke Masjidil Haram, itu yang terbaik. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi ada juga sesuatu hal. Ini seperti sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika orang mukmin dulu, jadi mereka sa'i Safa Marwah, apa kata orang kafir? Kalian sudah melakukan apa yang kami lakukan dulu. Kami dulu juga sa'i Safa Marwah. Di sini ada patung, kami sentuh patung itu. Sampai ke Marwah kami sentuh lagi patung itu, balik lagi. Ya. Akhirnya orang mukmin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana caranya? Kita sudah menjalankan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dulu. Sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Itu Safa Marwah dari syariat Allah, bukan syariat mereka. Ya, jadi itu syariat Allah. Jangan takut melakukan saja Muhammad. Dei mulu kafir, ya. Maka setiap ada masalah direspon Quran, setiap ada masalah direspon Al-Quran. Setiap ada masalah ketika seorang itu ibadah saja hanya fikir betul boleh ya, maka turun ayat mansukh, turun ayat nasih. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ketika mereka sibuk dengan ibadah tapi karena sesuai dengan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, betul-betul bertakwa. Akhirnya mereka memporsirkan diri untuk bertakwa. Hanya permuliaan ini, anu itu mayang urusan ayah urusan sendiri dia. Ya. Maka turunlah ayat fattaqullaha mastata'tum. Jangan seperti itu. Maka bagi waktu seperti tadi Pak. Yang pertama pikir dunia dulu. Pikir dunia. Artinya Pak, refreshing, makan dan lain sebagainya. Yang kedua, pikir ibadah. Ini kata Ibnu Qayyim. Yang ketiga, tadabbur kamu. Tadabbur itu tafakur. Coba kamu pikir dulu. Ibadah yang kamu lakukan selama ini apakah diterima atau tidak oleh Allah? Coba kamu pikir dulu. Untuk apa kamu hidup di dunia ini? Apakah hidup itu cuma makan, minum? Setelah itu pergi kantor. Yang pajumu kem kena, kem gede. Jak kantor, duk kedai kopi. Yang duk kedai kopi lebih daripada semayang. Semayang 5 gote, 6 gote. Ada kopi siang, ada kopi sore, ada kopi malam, ada kopi tengah malam, ada kopi pagi, 6 gote. Banyak anak tua ya. Kemudian apa? Setelah itu tidur. Tidur di rumah yang sama, di ranjang yang sama, kecuali tak tepi luar kota. Setelah itu kita bangun, mandi, dah siap-siap, kem kena, kem gede, katrokan tu. Apakah hidup seperti itu? Kalau hidup seperti itu tidak punya visi misi ruang dia, kan tak pernah mati dah dia. Yang tak pernah mati. Umur bertambah terus, aktivitas terus seperti itu. Kecuali nanti ada promosi jabatan kapina wala ila. Begitu juga terus begitu, tunggu umur. Sudah pensiun, tapi pensiun kedua, ada fikir. Dia kapan pensiun, kupu yang lalu kan kupu yang lain. Akhirnya tidak ada sakit, tapi sakit mati meninggal dunia ini. Untuk apa itu? Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, siapkanlah waktumu sepertiganya untuk berpikir. Ini anak kenapa tidak dekat sama saya? Ada apa sebenarnya? Oh rupanya lun sibuk keluar kota ni. Hanya dah fikir apa? Yang harus fikir ni. Baik dah fikir waktu karap meninggal. Yang waktu karap meninggal, hoa nu long kena la siat. Nu pekan nu nyocok ke dalam nu ber. Aweh nak ada perema ni Pak. Nu bina nu ber. Nya baru-baru tinggal. Nya waktu sakit. Waktu boleh sakit kedua lah. Yang boleh sakit yang kedua lah. Waktu berangkat haji ke kumpul mendua nu. Nu baik karu-karu nu ber. Nyo lo bagi ju harta nu ber. Kagak bagi harta.
Ya, tu ayah halai pupur kejadian di Mekah dia nyocok je. Patih ke balik, ayah nak jedeh mati ni tarik rumah harta ni tarik rumah. Ya, tak karulang lagi salam. Ya. Jadi makanya itulah lalai karena lalai tadi. Ya. Maka kita harus berpikir dulu, ini buat apa? Udipnya kepu di. Nyo nana kepu nana, pu merarah binam ti rugo benda. Ini hidup untuk apa? Maka harus punya visi misi. Kita kalau ingin mengumpulkan harta di dunia saja berarti rugi. Yang kita pikir dunia saja. Ada nggak kita pikir kemaslahatan kita? Harta kita untuk di padang mahsyar nanti apa? Di alam barzah apa? Ya, nah. Ini kita berpikir bagaimana cara bangun rumah, apa? Cara beli motor, apa? Nah, terpikir kita nyo, bagaimana cara bangun rumah di alam barzah nanti? Nah, terpikir kita nyo, bagaimana cara nikmat nanti di padang mahsyar? Nah, harus dipikir, yang dipikir, nonton dipikir. Makanya ketika kita pikir dunia saja, waktu kita sudah dapat semuanya, kasih sampai ini. Oh, tengok minta Allah. Setelah bangun rumah kita tinggalkan begitu saja ketika meninggal dunia. Tapi kalau kita beramal saleh itu tidak, dia akan berlaku terus. Di alam barzah, di padang mahsyar bahkan sampai dimasukkan ke dalam surga. Ya. Sedikit lagi. Au mithliha atau semisalnya atau sebanding, misil namanya. Ya. Ini kalau di dalam mahar itu mahar misil. Jadi misil itu ini kakaknya dulu berapa dilamar? 10. Oh itu juga 10. Ya begitu Pak. Sebanding. Ini misil ini atau sebanding, itunya sama. Jadi jangan kita berpikir, oh maka gantonyo, karugo katanya, ana rugo emang. Kecuali apa? Kanun yang diganti oleh manusia. Manusia itu buat aturan begini. Itu memanfaatkan apa? Ada manfaat untuk sebagian kelompok. Diganti lagi, ini harus kita ganti. Oh maka rugo katanya, kaya kelompok aja, ya kaya kelompok aja. Akhirnya apa? Yang menjabat lain lagi, diganti lagi. Sudah enak keluarga mereka. Oh kamangat keluarga aja, keluarga dia kahana mangat, emang. Tetapi dalam hukum dalam Al-Quran, ketika digantikan sesuatu itu lebih baik daripada yang ada. Atau sebanding dan semisal, nak ada yang rugi, hana yang rugi. Nak ada yang rugi orang yang beribadah sejauh kemampuan dia. Kayak kasih contoh. Pada suatu hari, ketika Rasulullah berada di Madinah, rupanya Rasulullah mengajak mereka berjihad. Maka di Madinah itu banyak jihad melawan Yahudi, karena letak Yahudi kan. Rupanya Rasulullah keluar dengan para sahabat itu, berangkat mereka. Kalau ingin berjihad, harus mempersiapkan diri. Siap diri, mental sudah siap, maka mereka itu fisiknya harus bagus. Harta ada, bawa harta. Ya, kemudian risikonya hidup atau mati. Kalau dia berhasil nanti dia masih hidup. Kalau nanti mati syahid berarti dia sudah meninggal dunia. Mereka siap. Akhirnya berangkatlah mereka. Setelah sampai ke tempat itu yang dituju, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ada seorang pemuda, sekarang dia masih di Madinah. Dia tidak berangkat bersama kita. Dia tidak meninggalkan keluarganya, tetapi pahalanya sama seperti pahala kalian. Sahabat mengengeh, dia kemengeh saja. Ya Rasulullah, kok bisa begitu ya Rasulullah? Kami kan mempersiapkan fisik kami, mempersiapkan duit, kami tinggalkan keluarga. Kemudian taruhannya hidup dan mati ya Rasulullah. Masa ada seorang pemuda dia di rumah saja, dia diam saja, pahalanya sama seperti pahala kami. Coba jelaskan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Si fulan itu tidak mampu, nggak bisa dia pergi kemari karena sakit. Duit dia tidak ada duit, fisiknya juga sakit. Tetapi dia sempat mengatakan begini. Jadi Rasulullah dapat berita ini kan dari malaikat, berita dari malaikat. Ya Muhammad kasih tahu pahala orang ini sama seperti orang itu. Rupanya niat dia ikhlas sekali, tulus sekali. Dia sudah level 3 dan 4. Niat level 3 apa? Niat tasdik namanya. Dia sudah yakin betul. Atau level keempat, al-azmu al-fi'li, dia akan melakukan itu. Jadi dia berniat, kalau saya sembuh ya Allah, berdoa kepada Allah. Kalau saya sembuh, saya akan pergi berjihad dengan Rasulullah ya Allah. Padahal ini ngundang Pak. Dan kalau nanti saya punya harta, saya akan keluarkan harta itu untuk berjihad juga ya Allah. Pahalanya sama seperti mereka. Ya, jadi artinya apa? Enggak ada istilahnya mate nyobino pahala kamu kurang hana. Kalau ayat diganti pahala kurang, tidak ada. Paling enggak dia sama atau lebih daripada itu. Ya, jadi baik dengar orang-orang kafir begah. Anda jelah orang mukmin ya. Kadang-kadang bino, kadang-kadang bino. Kadang-kadang ibadah banyak, kadang-kadang ibadah irubah lah. Ya, itu tidak benar. Ya. Kita tutup ayat ini. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, coba dibaca. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Ini kita kan sudah ini, Pak. Kita sudah pernah bicara tentang ayat ini. Bukan ini saja. Hamzah ketemu lam, ketemu kata kerja. Alam tara kaifa, kata
hamzah, lam kata kerja. Alam nashrah, hamzah, lam kata kerja. Alam ta'lam. Ini Allah ngomong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat terjemahannya, maka Rasulullah tidak tahu apa-apa. Kalau kita lihat, alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu ya Muhammad? Kan kasar sekali bahasanya. Bukan seperti itu. Jadi ketika hamzah ketemu lam dan ketemu kata kerja, maknanya apa? Kamu sudah tahu ya Muhammad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu sekarang sudah tahu bagaimana kisah ashabul fil karena saya kasih tahu. Karena kamu memang tidak tahu ya Muhammad, karena kamu lahir setelah 50 hari. Ini kalau dalam tafsir Sawi. Ulida Muhammad ba'da khamsina yaum min hadisati ashabil fil. Nabi Muhammad itu lahir setelah 50 hari kejadian ashabul fil. Maka kan tidak tahu apa-apa. Maka Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi maknanya bukan apakah kamu tidak lihat? Memang tidak lihat. Maka maknanya apa? Hamzah, lam dan kata kerja itu mengandung makna kamu sudah tahu karena saya kasih tahu. Ini begitu juga. Kamu sudah tahu ya Muhammad. Setiap ayat yang aku rubah itu ada fadilah khusus atau paling enggak seimbang. Kamu sudah tahu. Ya, sekarang ajarkan umatmu, kasih tahu pada umatmu. Ya, ini makna alam ta'lam. Maka kalau orang tidak tahu alam ta'lam pehanan debu memang. Apa kamu tidak tahu ya Muhammad? Ini kan bahasanya lain. Ya, tapi dalam terjemahan kan seperti itu. Apakah kamu tidak tahu? Ya, jadi bukan begitu artinya. Qad alimta ya Muhammad, kamu sudah tahu. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu melakukan apa saja. Merubah ini demi apa? Demi kemaslahatan tadi Pak. Limasalihi al-ibad wa takmili an-nufus, rahmatan. Sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tapi pahalanya sama dengan kita lakukan sedikit saja. Ya, kan itu luar biasa. Ini tadi dengan niat saja Pak, niat saja. Pahalanya sudah dapat banyak. Maka kita begitu juga. Yang belum berhaji niat saja, jom Pak, aku daftar dulu. Baik bikin ni rumahnya umur 70. Haji belum tentu, nak tentu memang. Itu kita pesimis Pak, rugo tajan. Tabung saja, daftar saja, kita niat lu akan berangkat ya Allah. Lu berangkat ya Allah, jangan juga. Ya. Karena sudah masuk ke niat tasdik dengan al-azmu. Kalau sudah tasdik azmu, kita meninggal dunia, kita sudah diperhitungkan pahala haji oleh Allah. Kenapa? Karena sudah niat yang ketiga dan keempat. Tapi tidak boleh niat satu dan kedua. Bagaimana niat satu kedua? Yang walaupun lepeng dan jahanam demi tepunan. Hadisun nafsi, cuma bisikan-bisikan saja. Jadi dari bisikan apa? Nak haji. Tak haji ya, tapi habis peng di penjara ya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, muyulun nafsi, kecenderungan jiwa. Jiwa ini cenderung untuk naik haji. Jiwa ini cenderung untuk salat malam. Kecenderungan itu tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan oleh Allah. Makanya niat itu ada cenderung. Ini sekali-sekali saya maulah naik haji. Sekali-sekali saya. Kalimat itu tidak diperhitungkan niat. Niat itu yang ketiga dan keempat. As-sidqu, dia sudah yakin betul. Ini ada duit sekian, saya akan naik haji. Ya, kalau meninggal nanti akan diperhitungkan pahala haji. Inilah yang Rasulullah katakan. Ada dua orang mukmin, satu sama lainnya saling membunuh. Icok barang dua mukmin ini Pak, dia membunuh. Rupanya si A dengan si B kan berkelahi. Dua-dua parah. Rupanya si A meninggal. Ya. Rasulullah mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan terbunuh di dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuh wajar masuk neraka, kenapa dia menghilangkan nyawa orang lain? Dia membunuh orang lain, meyatimkan anak lain. Gara-gara yang gepohnya ngejadikan yatim. Apa jawab Rasulullah? Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kenapa yang pembunuh masuk neraka? Dua-dua masuk neraka. Karena yang terbunuh sudah berniat dia untuk membunuh si B. Dia sudah niat dari rumah. Yo ya poh si B, parang kana mendung kana. Dia sudah masuk level as-sidqu wal azmu. Tetapi apa? Duluan si B yang bunuh dia. Jadi makanya dua-dua dalam neraka. Maka hati-hati. Kalau niat sudah level 3 ke 4, nya habis ni. Maka sekarang pasang niat tu apa saja. Lu ni Allah mohon lu kurba ni Allah. Dia cuma peng hana ya Allah. Dia be otena peng dia. Omanya be peng ke get tablonya nya berarti kan alam azmu sidqu namanya. Ya. Itu niat bisikan-bisikan saja. Saya rasa cukup sekian. Nombor. Get. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.